Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Semoga kasih karunia, damai sejahtera, dan kemurahan, pertolongan, kekuatan yang dari Tuhan melimpah bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya di tempat ini. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah memberikan kita waktu untuk beraktivitas, waktu untuk bekerja. Sekarang kita akan menyiapkan waktu kita juga untuk Tuhan, untuk kita beribadah, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita juga mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang tinggalkan sejenak aktivitasmu. Kita sekarang fokus untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian untuk memulaikan ibadah kita. Dia jamah segenap hidupku. Tertindih dengan beban berat. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia beriku kelegaan. Puja
Bapak Saudara, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, biarlah pujian yang barusan kami nyanyikan kepada Tuhan merupakan ungkapan terima kasih kami, ungkapan kejujuran kami kepada Tuhan yang sudah memang membebaskan kami dari segala dosa dan yang sudah menjamah kami, yang sudah melepaskan dan memberikan jalan keselamatan, jaminan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak akan pernah melupakan pengorbanan-Mu yang begitu agung, karena pengorbanan-Mu merupakan pengorbanan yang paling berharga. Anugerah Tuhan merupakan harta yang paling berharga dalam kehidupan kami. Tuhan berkati sidang jemaat Tuhan dimanapun berada di rumah mereka masing-masing, yang jauh yang dekat Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, dan juga keseriusan untuk mereka juga kami semua mendengarkan firman Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya ibadah ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh anak-anak Tuhan yang terlibat dalam rangkaian ibadah ini, Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan, sehingga kami boleh melayani Tuhan seturut dengan karunia kami masing-masing. Semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu mungkin yang baru hadir, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang saatnya kita bersuka cita, sekarang saatnya kita akan bersorak-sorai, kita akan tinggikan namanya, kita akan agungkan namanya dengan mengangkat satu pujian kesukaan melayani. Bila ku merenungkan kasih Tuhan. Yuk bersama-sama bernyanyi dengan kami di tempat ini. Lagu lama, namun lagu yang begitu luar biasa. Amin. Bila ku merenungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan hidupku, walau salib berat ditanggungnya, apa alasanku padanya? Amin. seperti Yesus mengasihi aku, Ku mau mengasihinya selalu. Amin. Membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Refresh. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Meski tantangan datang menimpa, amin, dan salib dunia menindih, haleluya. Semua akan ringan tak terasa bila ku ingat kasih suci, bagai sungai yang jernih dan sejuk turun dari gunung yang tinggi. Amin. Begitu kiranya ku menjadi pelayan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, 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 bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Oh, bukan ada harta, oh
Kegenapan hari Tuhan. Sekali lagi, menjelang datang hari Tuhan, segala rahasia firman semakin jelas dibukakan, agar manusia diselamatkan. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman-Nya, dinubuatkan. Amin. Bahkan yang menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya. Kegenapan hari berbahagia, berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman-Nya, dinubuatkan. Bahkan yang menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya. Kegenapan hari Tuhan, kegenapan hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu ini memang lagu yang sangat lama namun sangat memberkati kami pribadi, karena di situ dikatakan bahwa berbahagia mereka yang mendengar serta membaca serta merenungkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang memberikan kehidupan kepada orang-orang sekitarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian kita hari ini. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan tanah hati yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga taburan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama dapat menuntun jalan kita, dan juga dapat menguatkan kita, dan dapat juga menghiburkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi firman Tuhan bukan hanya serta-merta hanya untuk menegur, no, namun menguatkan, menghiburkan, dan juga membimbing kita ke jalan yang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan naikkan satu pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah padamu, tanganku dipegang teguh. Di
Tetap tanganku dipegang Tuhan, Tuhanlah yang memimpinku. Tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang Tuhan, Tuhanlah yang membimbingku. Tanganku dipegang hatiku berserah penuh. Tanganku sekali lagi, Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku. Tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Bapa di surga. Hati kami tenang karena Tuhan membimbing jalan kami, karena Tuhan menuntun kami. Dan sebentar juga hati kami akan tenang ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan, yang akan meneguhkan, yang akan menuntun kami ke air yang tenang, ke jalan yang benar oleh karena nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, puji Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, anugerah yang dari Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita semua. Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Senang rasanya bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap selalu Bapak Ibu Saudara kalian, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan kehidupan Bapak Ibu Saudara selalu disertai dan dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, bertemakan kecintaan terhadap bait suci Allah. Hari ini kita akan membahas kecintaan terhadap bait suci Allah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan langsung saja membuka Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorai-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung-burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan membahas
bagaimana cara untuk mencintai baik Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana juga seorang pemazmur yang menceritakan dirinya sangat merindukan pelataran Tuhan, sangat merindukan rumah Tuhan, sangat merindukan bait suci Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kerinduannya ini begitu sangat bergejolak, begitu sangat posesif, kerinduannya begitu sangat posesif, sehingga dia betul-betul ingin datang kepada Tuhan. Dia betul-betul ingin berjumpa dengan Tuhan. Pemazmur ini beranggapan atau merasakan bahwa hanya dengan dekat kepada rumah Tuhan adalah kedamaian hidupnya selama-lamanya, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam penjabaran yang lebih dalam, alangkah baiknya kita akan melihat sejenak, Bapak Ibu Saudara, arti-arti daripada Mazmur, supaya ketika kita membaca teks selanjutnya, kita akan bisa mengetahui apa yang dimaksudkan oleh penulis atau pemazmur itu sendiri kepada Tuhan, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mazmur adalah ungkapan hati yang jujur dan to the point dari seseorang yang disampaikan kepada Tuhan. Jadi Mazmur merupakan ungkapan hati yang jujur, yang to the point, yang disampaikan oleh seseorang kepada Tuhan. Contohnya Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ini, saudara sekalian. Kita itu merupakan ungkapan hati yang jujur dan to the point dari seseorang disampaikan kepada Tuhan. Jadi Mazmur itu, saudara, adalah ungkapan yang jujur, yang to the point, yang gamblang, yang gamblang begitu saja, yang tidak ditutup-tutupi sedikit pun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dengan jujur dia sampaikan Mazmur itu dengan tidak malu, dengan jujur dan to the point, disampaikan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan Mazmur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau dia mengeluh, dia akan sampaikan keluhannya. Jikalau dia tertekan, maka dia akan sampaikan seluruh tekanan-tekanan yang dia alami. Jikalau dia ada di dalam masalah, maka dia akan menyampaikan seluruh masalah yang ada di dalam hidupnya kepada Tuhan dengan tidak menyembunyikan sedikit pun dari masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Mazmur merupakan perkataan-perkataan atau ungkapan-ungkapan hati yang jujur dan to the point disampaikan kepada Tuhan, saudara sekalian. Raja Daud tidak malu menyampaikan jikalau dia memiliki masalah, jikalau dia memiliki tekanan, saudara. Jadi Bapak Ibu, Mazmur merupakan ungkapan hati yang jujur dan to the point kepada Tuhan. Nah, ternyata juga Mazmur adalah tulisan yang paling disukai dan digemari karena langsung bersentuhan dengan jiwa. Nah, ini penting. Mazmur adalah tulisan yang paling disukai. Orang-orang Yahudi biasanya sangat gemar membaca Mazmur, saudara. Di antara bagian-bagian kitab suci yang lain, Bapak Ibu Saudara, selain kitab Taurat, Mazmur menempati posisi yang kedua yang paling sering dibaca oleh orang-orang Yahudi. Mengapa, saudara? Karena Mazmur langsung bersentuhan dengan jiwa. Pernah nggak, saudara, ketika bernyanyi, tidak usah dijabarkan nyanyiannya, ketika mendengarkan sebuah lagu, langsung menangis. Kita semua mungkin pernah mengalami hal itu, termasuk saya pribadi, saudara sekalian. Lagu itu dikumandangkan, hanya didengar melalui telinga, masuk ke dalam hati, langsung menangis, langsung menyentuh seluk-beluk dalamnya hati kita. Jadi Mazmur merupakan hal yang paling gemari karena langsung bersentuhan dengan jiwa, Bapak Ibu Saudara. Jadi Mazmur, kata-kata Mazmur itu, nyanyian itu atau pujian itu langsung menyentuh jiwa kita, saudara sekalian. Nah, selanjutnya Mazmur memiliki narasi atau peristiwa historis yang melatar belakanginya. Maksudnya, saudara, setiap Mazmur yang tertulis di dalam Alkitab ada sejarahnya, ada latar belakangnya, ada yang melatar belakangi terjadinya Mazmur itu. Contoh, Mazmur pasal yang ketiga dilatar belakangi kisah ketika Absalom mengejar-ngejar Raja Daud, ketika Absalom mengkhianati Raja Daud. Makanya Raja Daud katakan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang datang menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tiada pertolongan dari Tuhan. Nah, yang melatar belakangi kisah itu adalah kejadian ketika Absalom mengejar-ngejar Raja Daud yang tertulis di dalam kitab 2 Samuel, saudara sekalian. Jadi setiap Mazmur ada sejarahnya, ada peristiwa historis yang melatar belakangi setiap Mazmur itu, saudara sekalian. Nah, yang paling unik,
yang berkaitan dengan Mazmur adalah 70% dari kitab Mazmur kebanyakan tergolong adalah Mazmur ratapan. Jadi saudara, Mazmur pasal yang ke-84 itu sebenarnya adalah Mazmur ratapan. Sejarah atau peristiwa historis yang melatar belakangi Mazmur pasal yang ke-84 ini, saudara sekalian, adalah ketika Daud ada di dalam perantauan. Dia ada di dalam perantauan. Dia seorang pendatang di perantauan yang tidak bisa kembali ke Yerusalem pada saat hari itu. Dia harus pura-pura gila di perantauan karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Raja Daud ketika mengambil Batseba sebagai istrinya, saudara sekalian. Ketika ia mengambil Batseba dari Uria, saudara sekalian. Sehingga hukuman yang diterima oleh Raja Daud, dia harus lari, dia harus jauh dari Yerusalem. Itu yang melatar belakangi terjadinya Mazmur ke-84 itu, saudara sekalian. Nah, itu sekilas pengertian-pengertian tentang Mazmur. Yang pertama adalah Mazmur adalah ungkapan hati yang jujur. Yang kedua adalah Mazmur yang paling disukai, sering dibaca. Yang ketiga adalah setiap Mazmur memiliki peristiwa historis yang melatar belakanginya. Dan yang keempat, saudara, kebanyakan Mazmur ternyata tergolong Mazmur ratapan. Jadi saudara, kebanyakan Mazmur itu adalah Mazmur ratapan. Jadi kita bisa melihat ternyata dari penulis-penulis banyaknya Alkitab, seperti Musa, seperti Asaf, seperti Daud, seperti Salomo yang menulis bagian-bagian lain dari Mazmur, ternyata kebanyakan Mazmur-Mazmur itu tergolong Mazmur ratapan. Sebenarnya ada beberapa bagian dari Mazmur. Contohnya Mazmur Raja, Mazmur Mesianik, Mazmur Kutukan, Mazmur Pujian dan Penyembahan, dan seterusnya. Nah, ternyata 70% di dalam kitab Mazmur itu adalah Mazmur ratapan, saudara sekalian. Namun ratapan yang dialami oleh Raja Daud bukan ratapan karena dia tidak memiliki uang. Bukan ratapan karena dia tidak mendapatkan sesuatu, saudara sekalian. Namun ratapan yang dialami oleh Raja Daud ada ratapan karena sangat-sangat merindukan bait Allah. Ratapan karena sangat-sangat ingin datang ke bait Allah. Ratapan karena sangat-sangat ingin berjumpa dengan Tuhan, saudara sekalian. Karena apa? Karena dia ada di dalam perantauan. Dia tidak bisa kembali ke Yerusalem pada saat hari itu, saudara sekalian. Itu sedikit latar belakangnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, latar belakang kitabnya, saudara. Kitab ini ditulis, atau Mazmur pasal yang ke-84 ini ditulis oleh Raja Daud. Memang ditulis di situ Mazmur Bani Korah. Namun menurut sejarah, saudara sekalian, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud yang digubah atau yang diberikan kepada Bani Korah. Bani Korah memang telah dipercayakan satu pelayanan untuk menjadi pelayan-pelayan musik atau menjadi seorang pemain-pemain pujian, pemimpin-pemimpin pujian, Bapak Ibu Saudara. Jadi Mazmur Daud diserahkan kepada Bani Korah untuk digubah, untuk dinyanyikan, saudara. Namun sebenarnya Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Kenapa demikian, saudara sekalian? Karena Mazmur ini sangat erat dengan Daud. Di dalam Mazmur tadi kita bacakan bahwa betapa banyaknya orang yang merindukan pelataran-pelataranmu. Nah, kata-kata ini, saudara, ini sangat sinonim dengan kata-kata Daud juga di bagian-bagian yang lain. Seperti Daud mengatakan bahwa cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Bahwa cinta kepada rumahmu itu sangat merindukan aku. Di dalam lain juga dikatakan, Raja Daud berkata bahwa ternyata kerinduan kepada pelataran Tuhan merupakan hal yang sangat indah. Raja Daud juga mengatakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, perkataan-perkataan inilah yang kita lihat bahwa ternyata sangat sejajar dengan Mazmur pasal yang ke-84. Jadi jelas, saudara sekalian, Mazmur 84 sebenarnya adalah Mazmur dari Raja Daud, saudara sekalian. Nah, kita akan melihat latar belakang historisnya sebelum nanti kita masuk kepada poin-poinnya, saudara sekalian. Supaya apa, saudara? Bukan supaya kita cerdas saja, tidak, no. Namun supaya kita tahu arti Mazmur-Mazmur yang akan kita bacakan nanti. Situasinya kita tahu, kondisinya kita tahu, sejarahnya kita tahu, saudara sekalian. Supaya kita tidak salah memahami Mazmur itu, saudara. Nah, latar belakang sejarahnya adalah Mazmur ini bercerita tentang seseorang yang meratap karena menginginkan sesuatu yang sudah hilang untuk kembali. Jadi Mazmur ke-84 ini
bercerita tentang seseorang yang meratap karena menginginkan sesuatu yang sudah hilang kembali. Jadi Daud, saudara sekalian, Raja Daud, ketika menjadi seorang raja, dia selalu bersekutu di dalam bait Allah karena masih ada tabut perjanjian waktu itu. Dia bahkan, kita tahu ceritanya, dia bersuka cita, dia bersorak-sorak, dia menari-nari karena datangnya tabut perjanjian itu. Nah, pada saat itu Raja Daud menempatkan tabut perjanjian itu di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dia bernyanyi-nyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, ternyata momen ini tidak dialami lagi oleh Raja Daud. Karena apa? Karena Raja Daud harus karena Raja Daud harus merantau, karena Raja Daud harus pura-pura gila di perantauan karena dosa yang dia alami, saudara sekalian. Jadi Raja Daud merindukan momen-momen ketika dia bersekutu dengan Tuhan waktu menjadi seorang raja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu masih ada Yerusalem, saudara sekalian. Jadi Raja Daud merindukan momen-momen itu. Jadi Mazmur ini bercerita tentang seorang yang meratap karena menginginkan sesuatu yang sudah hilang untuk kembali. Raja Daud menginginkan untuk kembali ke Yerusalem, memuji, memuliakan nama Tuhan, saudara sekalian. Daud meratap karena jauh dari bait Allah sebab ada pelarian oleh karena dosa-dosanya, saudara sekalian. Jadi ratapan Raja Daud, saudara, bukan supaya dia mendapatkan kerajaannya kembali, saudara sekalian. Bukan supaya dia naik tahta kembali, bukan, saudara sekalian. Namun ratapan Raja Daud adalah supaya ia bisa kembali bersekutu dengan Tuhan, supaya ia bisa kembali datang kepada Tuhan, supaya dia bisa kembali melihat tabut perjanjian itu, saudara sekalian. Daud tidak meratap untuk mendapatkan kerajaannya kembali, namun dia meratap untuk bisa kembali beribadah kepada Tuhan, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya mencintai bait suci Tuhan seperti yang sudah dituliskan oleh Raja Daud. Poin yang pertama adalah bagaimana caranya mencintai bait suci Tuhan. Yang pertama adalah memiliki kerinduan yang mendalam terhadap bait suci Allah. Bisa kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jadi poin yang pertama, supaya kita bisa mencintai bait suci Tuhan, yang pertama kita harus memiliki kerinduan yang mendalam terhadap bait suci Allah, saudara sekalian. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Dikatakan Raja Daud demikian. Ini seperti teriakan seorang bayi untuk mendapatkan makanan, saudara sekalian. Ini teriakan seorang bayi yang kelaparan, saudara sekalian. Ini seperti teriakan seorang bayi yang menginginkan untuk diberikan makanan oleh ibunya, saudara sekalian. Jadi jiwaku hancur, merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, kerinduan dalam beribadah secara komunitas. Allah hadir di dalam komunitas. Saudara sekalian, yang pertama yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki kerinduan, saudara, untuk mencintai rumah Tuhan. Kita harus memiliki kerinduan yang mendalam terhadap bait suci Tuhan, saudara sekalian. Kerinduan di dalam apa? Kerinduan di dalam beribadah secara komunitas. Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa ternyata gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar menuju terangnya yang ajaib. Kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dan beribadah di satu tempat. Itu arti gereja, saudara sekalian. Jadi Allah hadir di dalam komunitas orang-orang yang beribadah, saudara sekalian. Kita teringat bagaimana Musa itu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Untuk apa? Untuk beribadah, saudara sekalian. Jadi itu merupakan ungkapan, itu merupakan suatu kejadian yang menggambarkan bahwa ternyata Tuhan hadir di dalam komunitas orang-orang yang percaya, saudara sekalian. Kita juga bisa membaca di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, Alkitab berkata, 2-3 orang yang berseru kepadaku, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka, saudara sekalian. Itu juga bercerita tentang bahwa kehadiran Allah ada di dalam komunitas, saudara sekalian. Jadi kita harus memiliki kerinduan di dalam beribadah secara komunitas, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengetahui apakah Bapak Ibu
ada yang merindukan beribadah secara komunitas seperti kembali Bapak, seperti biasanya kita di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau barangkali ada yang acuh tak acuh, ibadah komunitas atau ibadah online itu sama aja Pak Pendeta. No Bapak Ibu Saudara, no. Tuhan menginginkan kita ternyata untuk beribadah secara komunitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menginginkan kita untuk beribadah secara bersama-sama di dalam satu tempat ibadah Saudara. Memang untuk momen-momen saat ini belum ada memang. Namun belum bisa maksud saya. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memiliki kerinduan yang demikian. Kita harus memiliki kerinduan untuk beribadah secara komunitas Bapak Ibu Saudara. Kita harus memiliki kerinduan yang mendalam untuk bait Allah, terhadap bait Allah. Ada kerinduan yang mendalam. Bahkan Raja Daud mungkin berkata, seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwaku yang merindukan engkau. Raja Daud juga berkata bahwa cinta akan rumahmu menghanguskan aku, dikatakan Raja Daud. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, ada kerinduan yang mendalam untuk datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, adakah kita rindu sampai hari ini untuk bisa beribadah, untuk bisa bersekutu, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan? Ada gak kerinduan yang menggebu-gebu? Ada gak kerinduan yang seperti Raja Daud ini yang tak terbendung lagi untuk bisa bersekutu kembali dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kerinduan yang kedua adalah kerinduan dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, Mazmur pasal yang ke-84 harus dilihat dari Mazmur pasal yang pertama. Karena Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dan seterusnya, itu merupakan pendahuluan yang akan bisa menjabarkan seluruh pasal-pasal sampai pasal yang ke-150 Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Mazmur pasal yang pertama merupakan terang, merupakan pendahuluan, merupakan kacamata untuk bisa melihat Mazmur-Mazmur selanjutnya Saudara sekalian. Di dalam Mazmur pasal yang pertama jelas kita bisa melihat bahwa kecintaan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan seterusnya, yang merenungkannya siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan seterusnya, saudara sekalian. Jadi, ada juga kerinduan, bukan hanya kerinduan untuk beribadah secara komunitas di dalam gereja. Namun yang kedua adalah ada kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada kerinduan yang mendalam untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, ayat itu berkata, saudara, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jadi bagi Raja Daud, jikalau tidak datang kepada pelataran-pelataran Tuhan, jiwanya itu hancur. Seluruh pengharapannya itu hancur. Seluruh kehidupannya itu hancur. Seolah-olah Raja Daud ingin berkata, aku gak bisa hidup tanpa beribadah kepada Tuhan. Aku tidak bisa hidup damai tanpa datang ke bait Allah. Aku tidak bisa damai. Aku tidak bisa bernapas dengan lega tanpa aku harus datang kepada bait suci Tuhan. Itulah seolah-olah yang ada di dalam hati Raja Daud, saudara sekalian. Makanya dia berkata, jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Bagi Raja Daud, datang ke pelataran Tuhan itu merupakan hal yang sangat penting. Datang ke bait Allah merupakan hal yang sangat urgen. Datang ke bait suci Allah atau ke tempat kediaman Allah merupakan hal yang paling penting di dalam hidupnya, saudara sekalian. Makanya dia berkata, jiwaku hancur merindukan pelataran Tuhan, merindukan firman Tuhan, saudara sekalian. Sekarang saya bisa mengerti Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Raja Daud sampai-sampai mengatakan, seperti rusa yang merindukan air, demikian aku yang merindukan Engkau ya Tuhan. Raja Daud merasa bahwa tanpa firman Tuhan dia tidak bisa hidup. Tanpa firman Tuhan dia tidak akan bisa damai. Tanpa firman Tuhan dia tidak akan bisa menjalani hari-harinya. Bapak Ibu Saudara, adakah kerinduan kita seperti kerinduan Raja Daud ini, saudara sekalian? Itu yang ingin saya garis bawahi. Adakah kerinduan kita seperti kerinduan Raja Daud yang merindukan ibadah secara komunitas, yang merindukan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara sekalian? Harusnya Bapak Ibu Saudara, kita tetap merindukan firman Tuhan. Harusnya kita haus selalu akan firman Tuhan. Harusnya kita
tidak bosan-bosannya di dalam mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kerinduan seperti apa? Kerinduan pribadi yang posesif kepada Tuhan. Kita akan bacakan di ayat yang keempat, jelas di situ dikatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang keempat dari ayat itu dikatakan, Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat dari Mazmur itu dikatakan bahwa ternyata, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang keempat, bahwa ternyata dia cemburu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat yang keempat dikatakan demikian, bahkan burung-burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Daud itu posesif. Raja Daud cemburu kepada burung-burung pipit, kepada burung-burung layang-layang. Raja Daud cemburu. Kenapa Raja Daud cemburu kepada burung pipit? Dia bisa datang ke bait Allah. Burung layang-layang itu bisa datang ke bait Allah, dan bahkan burung-burung itu memiliki rumah di sana, membangun sarang di sana, saudara sekalian. Jadi Daud cemburu terhadap burung-burung pipit, burung-burung layang-layang. Raja Daud seolah-olah berkata, aku ingin seperti burung itu, yang bisa diam di rumah Tuhan sepanjang hari, menikmati hadirat Tuhan. Aku ingin seperti burung pipit itu, rumahku di sana. Makanya Raja Daud pernah berkata, diam di dalam rumahmu sepanjang waktu. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Raja Daud memiliki kerinduan yang posesif kepada Tuhan, saudara sekalian. Kerinduannya itu sangat posesif. Artinya apa? Posesif dalam artian dia betul-betul ngotot untuk mau datang kepada Tuhan. Dia betul-betul ngotot untuk bisa beribadah kepada Tuhan, saudara sekalian. Dia cemburu terhadap burung pipit. Dia cemburu kepada burung layang-layang yang bisa tinggal di rumah Tuhan, di bait Allah, dan hanya pergi untuk mencari makan, setelah itu pulang lagi untuk bertempat tinggal di sana. Daud ingin mengatakan demikian, aku ingin seperti burung pipit itu. Aku cemburu kepada burung pipit itu, burung layang-layang itu. Aku ingin seperti mereka, ada di pelataran Tuhan, ada di bait Tuhan. Makan hidupku di sana, tempat tinggalku di sana, kehidupanku di sana. Bapak Ibu Saudara, saking sebegitunya lah Raja Daud merindukan untuk beribadah. Saking sebegitunya lah Raja Daud merindukan pelataran Tuhan. Saking sebegitunya lah Raja Daud merindukan firman Tuhan, saudara sekalian. Yang ingin saya tanya, adakah kerinduan kita separuh daripada Raja Daud? Separuh saja, saudara sekalian. Bahkan sekarang ada banyak orang yang malas mendengarkan firman Tuhan, malas beribadah, dan seterusnya. Saya bisa melihat hal itu. Beribadah tidak beribadah bukan sesuatu yang penting lagi sekarang. Sekarang banyak orang berkata tidak penting lagi beribadah. Beribadah atau tidak beribadah bukan sesuatu yang urgent lagi. Namun ketika membaca ayat ini, saudara sekalian, saya betul-betul tertegur, Bapak Ibu Saudara semuanya. Raja Daud meladankan bahwa rindu kepada pelataran Tuhan, bahwa berada di pelataran Tuhan, bahwa ada di bait suci, itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupannya, saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya mencintai bait suci Tuhan? Yang pertama adalah memiliki kerinduan yang mendalam terhadap bait suci Tuhan. Merindukan apa? Merindukan beribadah secara komunitas ataupun secara online seperti ini, tidak mengapa. Yang kedua adalah merindukan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah merindukan hubungan pribadi kepada Tuhan, saudara sekalian. Jadi ada hubungan pribadi, ada kerinduan yang pribadi kepada Tuhan. Kerinduan pribadi yang seperti apa? Kerinduan pribadi yang posesif, kerinduan pribadi yang ngotot, saudara sekalian. Jadi ngotot ingin beribadah kepada Tuhan, ngotot ingin bertemu dengan Tuhan. Seolah-olah tanpa beribadah, tanpa bertemu dengan Tuhan, dia mati. Seolah-olah begitu kata kasarnya, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu, jangan lagi malas-malas di dalam mendengarkan firman Tuhan. Jangan lagi ogah-ogah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lagi uring-uringan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lagi tawar-menawar dalam mendengarkan firman Tuhan. Namun sebaliknya, kita harus dengan tekun, dengan rindu, dengan seperti rusa yang merindukan air. Demikian kita merindukan pelataran, merindukan
firman Tuhan, merindukan tempat kediaman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu poin yang pertama, bagaimana caranya mencintai kediaman Tuhan. Yang kedua adalah, yang pertama tadi adalah memiliki kerinduan yang mendalam terhadap bait suci Tuhan. Yang kedua adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua adalah memiliki perhatian yang besar terhadap bait suci Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya Mazmur ke-84 ini terkait juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan apa yang terjadi di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, Saudara sekalian. Jadi ini sangat terkait. Di situ di dalam Mazmur, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang pertama, itu Bapak Ibu saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Jadi Mazmur pasal yang ke-84 ini terkait, Bapak Ibu Saudara, dengan 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di dalam Mazmur pasal yang ke-84 itu hanya dicantumkan kerinduannya untuk datang kepada Tuhan. Totalitas Daud untuk datang ke pelataran Tuhan, untuk datang mencintai Tuhan, untuk datang mendengarkan firman Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Namun di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang kedua, perhatian Daud teralih bukan hanya mau datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan, tapi perhatiannya itu sudah meningkat kepada perhatian yang besar terhadap bait suci Tuhan. Jadi Daud berkomitmen. Ketika Daud itu telah menetap di rumahnya dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya, berkata Raja Daud kepada Nabi Natan pada saat hari itu, "Nabi Natan, rumahku sudah bagus loh. Atap-atap rumahku dari kayu aras. Tapi kenapa aku melihat rumah Tuhan ini hanya diam di bawah tenda?" Jadi bait Allah atau tabut Allah pada saat itu hanya ada di bawah tenda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau bahasa metaforanya atau arti literalnya adalah di tempat yang tidak layak, di rumah-rumah biasa, Bapak Ibu, di tempat-tempat biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Daud merasa ini tidak pantas, ini tidak layak. Akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara? Akhirnya Daud memiliki kerinduan untuk membangun bait Allah, saudara sekalian. Dia berdoa kepada Tuhan. Jikalau Bapak Ibu baca kisah selanjutnya, dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, izinkanlah aku untuk membangun rumah-Mu, supaya Engkau diam di Yerusalem ini, supaya Engkau diam di negeri ini, supaya Engkau menaungi dan memperbaharui dan melindungi negeri ini." Daud berdoa dengan begitu sangat ketatnya, Bapak Ibu Saudara. Daud berdoa dengan begitu sangat seringnya, dengan begitu sangat seriusnya Daud berdoa, saudara sekalian. Namun apa? Ternyata Tuhan tidak mendengar doanya. Tuhan akhirnya berkata, "Bukan kamu yang akan membangun bait suci Allah, bait Allah Raja Daud, karena kamu telah banyak menumpahkan darah. Anakmu lah Salomo yang akan membangun bait suci Allah itu." Namun ketika Tuhan mengatakan hal itu, apakah Raja Daud serta merta lepas tangan, tidak melakukan apa-apa? No, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mempersiapkan kayu-kayu, dia mempersiapkan emas, dia mempersiapkan barang-barang yang mahal, dia mempersiapkan tanah, dia mempersiapkan lokasi, dia mempersiapkan arsitekturnya, semuanya, Bapak Ibu Saudara. Jadi disupport lebih dahulu bahan-bahannya, disediakan lebih dahulu bahan-bahannya, dan nanti Salomo yang akan mengeksekusi bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Raja Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, Daud sangat antusias dan menggebu-gebu untuk membangun bait Allah. Pada waktu Tuhan akhirnya melarang dia untuk membangun bait Allah dan mengatakan bahwa Salomo yang harus membangunnya, maka Daud mati-matian berusaha menyediakan segala yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah itu oleh Salomo, saudara sekalian. Sekalipun ia tidak memakai bait Allah itu, ia mau berjerih lelah, ia mau berjerih payah untuk menyediakan semua kebutuhan pembangunannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud bukan hanya memiliki kerinduan yang mendalam terhadap bait Allah untuk bersekutu, no. Namun Daud juga memiliki perhatian yang besar terhadap bait Allah, saudara sekalian. Ini luar biasa.
Bukan hanya kerinduan untuk beribadah, bukan hanya kerinduan untuk memuji Tuhan, bukan hanya kerinduan beribadah mendengarkan firman Tuhan. Itu luar biasa bagus. Namun ada juga yang lain adalah memiliki perhatian yang besar terhadap bait suci Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari Bapak Ibu, saya selalu mengatakan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bergandeng tangan untuk menyelesaikan pembangunan gereja ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak semua harus terlibat Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua harus ambil bagian Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua harus ikut ambil bagian Bapak Ibu Saudara sekalian. Raja Daud Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberkatinya, dia ingat kepada bait suci Tuhan loh. Ayat yang kita baca tadi dalam 2 Samuel tadi Bapak Ibu Saudara. Aku tinggal di dalam rumah yang baik, tapi bait Allah ini tinggal di bawah tenda ini. Ayo kita bangun bait Allah. Bapak Ibu Saudara, demikian kita Bapak Ibu. Jikalau kita mungkin rumah kita sudah bagus, rumah kita sudah nyaman, mari kita lihat rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bergandeng tangan untuk mensupport pembangunan gereja kita Bapak Ibu Saudara. Dan apa akhirnya yang terjadi kepada Daud yang membangun bait Allah Bapak Ibu Saudara? Salomo anak-anaknya diberkati Tuhan luar biasa dengan harta yang melimpah. Daud juga diberkati Tuhan dengan harta yang melimpah, dengan kekuatan yang melimpah, dengan pertolongan perlindungan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan Daud. Demikian kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini berkisahkan Raja Daud. Jikalau berkaca dengan Raja Daud, jikalau Raja Daud membangun atau ikut mensupport pembangunan bait suci Allah, dia diberkati oleh Tuhan. Jikalau berkaca dari sana Bapak Ibu, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada kita Bapak Ibu Saudara. Saya tidak ragu untuk mengatakan itu. Saya tidak pernah ragu untuk mengatakan itu. Ketika kita ambil bagian di dalam pembangunan bait Allah, Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti memperhitungkan semuanya Bapak Ibu Saudara. Ingat Bapak Ibu Saudara, bait Allah adalah hal yang sangat penting di dalam iman Kristen Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan diam di bait Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang terakhir, ya, bagaimana caranya mencintai bait suci Tuhan? Yang pertama adalah memiliki kerinduan yang mendalam terhadap bait Allah. Yang kedua adalah memiliki perhatian yang besar terhadap bait Allah. Yang ketiga adalah memiliki kesetiaan yang tulus untuk tetap berada di bait suci Tuhan. Di ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi saudara sekalian, bagaimana cara mencintai bait suci Tuhan? Yang ketiga adalah memiliki kesetiaan yang tulus untuk tetap berada di bait suci Allah. Daud berkata saudara, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhan daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini berbicara tentang kesetiaan Raja Daud untuk selalu datang ke bait Allah, untuk selalu setia percaya kepada Allah, untuk selalu setia beribadah, untuk selalu setia mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel melakukan satu perayaan di tempat bait Allah atau di bait suci Allah Bapak Ibu Saudara sekalian, tempat Allah, tempat sinagog contohnya seperti itu. Biasanya itu akan berkerumun orang. Sudah banyak masuk di bait suci Allah itu. Sudah ramai orang di dalamnya masuk. Sehingga orang-orang yang telat masuk itu biasanya itu akan ada di pelataran atau di depan bait suci Tuhan atau di ambang-ambang bait suci Allah saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang ada di ambang bait suci Allah, di pelataran bait Allah itu bisa saja pergi, pulang ke rumahnya, bisa saja pergi. Karena sudah ramai orang masuk ke dalam. Namun Raja Daud enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia malah mengatakan, bahkan waktu di pelataran Tuhan, itu jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Di pelataran Tuhan aja loh. Di depan bait suci Tuhan itu aja loh. Itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Berdiri di ambang pintu rumah Tuhan saja itu jauh lebih baik dibandingkan berdiam di kemah-kemah orang fasik Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitunya lah Daud
ketaatannya Bapak Ibu Saudara saya. Seperti itulah kesetiaan Raja Daud untuk tetap berada di bait suci Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi Raja Daud setia. Raja Daud berkata, enggak, aku lebih suka mau berada di bait Allah. Aku lebih suka berada di bait Allah dibandingkan happy-happy. Aku lebih suka beribadah kepada Tuhan dibandingkan jalan-jalan. Aku lebih suka mendengarkan firman Tuhan dibandingkan mendengarkan fitnah-fitnah, mendengarkan gosip-gosip yang lain. Aku lebih suka datang ke rumah Tuhan daripada aku datang ke tempat rekreasi yang lain. Contohnya, ibaratnya seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan berarti kita tidak boleh rekreasi. Boleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun Bapak Ibu, jangan sampai rekreasi kita atau kesenangan-kesenangan jasmani kita itu menyurutkan kesenangan kita terhadap firman Tuhan. Jangan sampai kesenangan-kesenangan yang jasmani kita, jangan sampai hobi-hobi kita, jangan sampai nafsu-nafsu kita terhadap hal-hal yang jasmani itu bisa menghilangkan, itu bisa memburamkan, itu akan menggantikan kesenangan atau kerinduan kita terhadap bait Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan berarti hobi tidak boleh, boleh saya. Namun jangan sampai itu Bapak Ibu Saudara memburamkan, menghilangkan, memudarkan kecintaan, kesetiaan, kerinduan kita terhadap firman Tuhan, terhadap bait Allah, terhadap persekutuan dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah melakukan ketiga hal ini, bagaimana mencintai bait suci Tuhan? Yang pertama tadi adalah memiliki kerinduan yang mendalam terhadap bait suci Tuhan. Yang kedua adalah memiliki perhatian yang besar terhadap bait suci Tuhan. Yang ketiga adalah memiliki kesetiaan yang tulus untuk tetap berada di bait suci Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ada income, ada hal yang akan kita dapat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, setialah di dalam beribadah. Jangan pernah meninggalkan ibadah pelayanan. Jangan pernah meninggalkan ibadah gereja kita yang tercinta Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali beribadah di GPT sampai selama-lamanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ketika kita melakukan hal ini, poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara, atau income Bapak Ibu Saudara sekalian, ada janji berkat Tuhan bagi umatnya Saudara sekalian. Di ayat yang kelima jelas di situ dikatakan, ini janji atau berkat yang Tuhan berikan kepada Tuhan ketika melakukan ketiga hal itu Bapak Ibu Saudara. Memiliki kerinduan, memiliki perhatian, dan memiliki kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Ada janji berkat Tuhan bagi umatnya. Ini bukan kata saya Bapak Ibu Saudara, ini kata firman Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan demikian, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Itu janjinya Bapak Ibu Saudara. Ayat yang keenam, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Itu janji bahagia Tuhan. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 dikatakan, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubuginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada janji berkat bagi umatnya ketika melakukan ketiga hal itu Saudara sekalian. Ada income yang kita dapat Saudara sekalian. Yang pertama tadi adalah berbahagia karena diberi kekuatan. Di ayat yang kelima itu Saudara sekalian, berbahagia orang yang berdiam di dalam rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji memuliakan Tuhan. Berbahagia karena diberi kekuatan. Jadi kita akan diberi kekuatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan diberi kekuatan di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita alami, di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang kita alami Saudara sekalian. Kita juga akan diberi apa? Diberi penyertaan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-6 itu dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang mengadakan ziarah apabila melintasi lembah baka, lembah air mata Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka membuatnya menjadi tempat yang membata air. Mereka berjalan menjadi lebih kuat, makin lama menjadi lebih kuat. Jadi ada
Ada berkat yaitu berbahagia karena penyertaan Tuhan. Jadi kita disertai oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bukan hanya diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam menghadapi pencobaan, di dalam menghadapi tantangan, namun juga kita diberikan penyertaan oleh Tuhan sepanjang waktu, Bapak Ibu Saudara. Jika melewati lembah baka, Tuhan akan melindunginya. Sama seperti tiang awan dan tiang api, Bapak Ibu Saudara. Tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam, demikian kita disertai, dituntun oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini janji penyertaan Tuhan. Ini bukan janjiku, Bapak Ibu Saudara. Ini janji penyertaan Tuhan. Dan yang terakhir adalah berkat yang akan kita terima adalah berbahagia karena diberi iman yang kuat. Di situ dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel pada saat hari itu ketika ingin datang ke Sion, mereka harus berjalan lama, Bapak Ibu Saudara. Mereka harus melewati lembah padang gurun pasir. Namun di ayat ini berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Demikian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin padang pasir, lembah baka yang dihadapi, yang dilalui bangsa Israel berbeda dengan lembah baka atau padang pasir yang kita hadapi hari ini. Namun Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi ada berkat iman yang kuat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ingat Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah kecintaan terhadap bait suci Allah. Bagaimanakah caranya kita bisa cinta terhadap bait suci Allah? Yang pertama tadi, ingat, memiliki kerinduan yang mendalam terhadap bait suci Tuhan. Memiliki kerinduan untuk datang beribadah. Memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Memiliki kerinduan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah memiliki perhatian yang besar terhadap bait suci Allah. Bapak Ibu Saudara, sama seperti Raja Daud, mensupport bahan-bahan dalam pembangunan bait suci Tuhan, menyediakan semua bahan-bahannya karena dia sudah diberkati Tuhan. Demikian kita, Bapak Ibu Saudara, seyogianya kita harus memiliki perhatian yang besar terhadap bait suci Tuhan. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama di dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Yang ketiga adalah bagaimana cara mencintai bait suci Tuhan, dengan cara memiliki kesetiaan di dalam beribadah di bait suci Tuhan. Raja Daud setia di bait suci Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itu artinya Raja Daud memiliki komitmen untuk tetap setia beribadah kepada Allah. Sekali percaya Yesus selama-lamanya. Sekali beribadah di gereja kita, beribadah di gereja kita sampai selama-lamanya. Sekali beriman kepada Tuhan Yesus, mari kita beriman kepada Tuhan selama-lamanya. Dan di poin yang keempat itu, Bapak Ibu Saudara, ada berkat penyertaan Tuhan, ada berkat kekuatan, ada berkat penyertaan, ada berkat iman yang kuat. Ini, Bapak Ibu Saudara, melebihi dari segala-galanya. Ada kekuatan, ada penyertaan, ada iman yang kuat yang akan kita miliki. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Judul yang kita bahas tadi adalah bagaimana kita rindu untuk tinggal di bait Tuhan selama hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memiliki kerinduan yang besar terhadap bait suci Tuhan. Kita juga memiliki perhatian yang besar terhadap bait Allah, dan kita memiliki kesetiaan yang tulus untuk beribadah selalu kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan naikkan satu pujian, satu hal yang kurindu berdiam di dalam rumah. Satu hal yang aku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang
dan menikmati semua kemudahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah yang firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadikan kami orang-orang yang baik, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang bertanggung jawab hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa, ibadah PA berjalan seperti biasa jam 5 sore hari Rebo. Dan juga ibadah kaum muda tetap berjalan seperti biasa hari Sabtu jam 5 sore. Namun biasanya sudah di-share pagi-pagi. Kita bisa sama-sama mendengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya orang muda, namun juga orang-orang yang haus akan firman Tuhan, siapa saja boleh juga untuk mendengarkannya. Dan ibadah sekolah minggu berjalan seperti biasa. Hari Minggu kira-kira jam 12-11 kami sudah share-nya. Dan ibadah raya tetap berjalan seperti biasa hari Minggu jam 8 pagi. Nah, pengumuman kedua yang saya bagikan Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan persepuluhan atau persembahan apa saja ke gereja kita, boleh langsung saja menghubungi saya pribadi, Kak Olpi. Kami siap sedia untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada bendahara gereja kita. Juga pengumuman selanjutnya adalah bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, mungkin sakit atau mungkin berulang tahun, atau mungkin tokonya lagi buka dan seterusnya, boleh langsung saja menghubungi saya pribadi. Saya siap sedia selalu untuk melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan sebagai pengumuman yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bagi yang berulang tahun, yaitu Cevitri. Selamat ulang tahun Cevitri, 19 April 2020. Semoga kasih karunia, pertolongan, damai sejahtera Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan Cevitri dan keluarga. Dan juga bersyukur untuk anak dari Komino, adik Minho yang sudah berumur 1 bulan. Selamat juga, kiranya adik ini tetap dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Dan juga kita akan berdoa nanti untuk yang sakit. Teman kami Bro Vindi kurang enak badan hari ini, dan kita akan nanti doakan bersama-sama untuk segera pulih dan boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Demikian pengumuman yang saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat segala hal yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah dari mulai pujian kami sampai kepada firman Tuhan yang barusan kami dengarkan, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami jikalau kami masih memiliki kekurangan di dalam melayani Tuhan. Tuhanlah yang melayakkan kami. Tuhanlah yang memberikan kami kemampuan untuk menjadi lebih baik lagi di pelayanan yang lebih mendatang lagi, pelayanan yang mendatang lagi. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih berdoa bagi Cevitri yang berulang tahun 19 April. Kiranya Tuhan memberkati Cevitri, kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati, menjadi pribadi yang semakin lagi dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Koko juga Bapak Denny yang selaku kepala rumah tangga, Tuhan berikan kesehatan juga, Tuhan berikan kesetiaan, Tuhan berikan iman yang kuat untuk boleh menjadi kepala rumah tangga sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang senantiasa berserah dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa bagi anak dari Komino, adik Minho yang sudah berumur 1 bulan. Kami berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, Tuhan tambah-tambahkan kekuatan, Tuhan tambah-tambahkan kasih karunia Tuhan, perlindungan, pertolongan Tuhan, kiranya selalu melimpah bagi kehidupan adik Minho. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih kehidupan dari adik Minho, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai, biarlah Tuhan yang selalu melindungi. Berdoa juga bagi teman kami, bagi saudara kami, yaitu saudara Vindi yang kurang enak badan, yang kurang fit. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan saudara kami, Tuhan pulihkan saudara Vindi supaya boleh kembali sehat, supaya boleh kembali pulih dan beraktivitas dan serta melayani kami bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan segera memulihkan dan menyembuhkan
dan semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya kehidupan dari saudara kami ini di dalam kesehatan, keluarga, dan juga pekerjaannya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terakhir kami berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat di dalam acara ini. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan kiranya memberikan kami pertolongan, Tuhan berikan kami damai sejahtera Tuhan, Tuhan memberikan kami kekuatan, perlindungan Tuhan selalu berada di dalam kehidupan kami. Sidang jemaat Tuhan juga dimanapun berada, pekerjaan, keluarga, kesehatan, pelayanannya, seluruh aspek kehidupannya, seluruhnya hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan selalu yang menyertai, yang melindungi orang-orang yang dikasihinya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian, baik hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat, tetap setia di dalam mendengarkan firman Tuhan, tetap sukacita, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa, berserah kepada Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.